masih seperti ini ya online ya adik-adik di rumah, kakak di sini. Tapi tidak apa-apa ya, kita tetap semangat memuji Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sebelum kita ibadah, mari kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa untuk hari ini Tuhan, karena kami sehat, karena kami ingin mau muji Engkau Tuhan, berkati kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, aku, kakak nih mengundang semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri ya. Oke, kita mau angkat lagu pujian I Love You Jesus. Adik-adik semuanya bergerak ya. Oke, musik I Love You Jesus. Adik-adik tepuk tangan ya. I love you Jesus. Deep down, deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. 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 More, more, more. I want more, more, more. We praise you more. More, more, more. I want more, more, more. We pray. I wanna swim today. I'm gonna swim today. I'm gonna swim today. Because of thee, more, more, more. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. We pray. More, more, more. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. We pray. I'm gonna jump today. 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 Because of thee, I'm gonna jump today. 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 Because of thee, more, more, more. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. We praise you. More, more, more. I want more, more, more. More. I'm gonna dance today. 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 Because of this, I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. Because of this, I'm gonna jump. Jump, 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 jump. Jump, 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 jump. Oke, sekarang adik-adik tarik nafas dulu. Kita udah lompat-lompat, kita udah memuji Tuhan. Silakan duduk kembali. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik siapkan hati adik-adik semua.
tutup matanya, nggak ada lagi yang nengok kanan nengok kiri. Kita siapkan hati kita. Ucap syukur sama Tuhan, karenanya Tuhan yang mengerti, karenanya Tuhan yang peduli, karenanya Tuhan yang kita datang. Adik-adik semua sikap doa. Sikap doa semua duduk yang manis. Kita katakan terkadang kita merasa kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan
kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini lagi. Tuhan memberkati kami semua, baik kami yang ada di sini maupun anak-anak yang ada di rumah bersama dengan orang tua, saudara, dan siapa saja yang ada di sekitar mereka. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan, dan sekarang kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami, Roh Kudus memberikan kami pengertian untuk setiap firman yang akan kami renungkan pada saat ini. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, yang mencoba mencuri benih-benih firman Tuhan, kami usir, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan Roh Kudus yang bekerja bagi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun anak-anak yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Katiar pasti yakin kalau adik-adik semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan sukacita. Sudah siap dengar firman Tuhan? Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang sudah pegang Alkitab boleh siap-siap, yang belum Katiar kasih waktu untuk ambil Alkitab dulu. Ya, kalau sudah dapat, sekali kembali ke duduk ke tempatnya masing-masing yang tadi. Kita akan buka Alkitab kita dari Matius pasalnya yang ke-7. Matius pasalnya yang ke-7 sudah. Oke. Ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Sudah semua? Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Judulnya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah dua macam dasar. Sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Alkitabnya boleh ditutup kembali. Adik-adik duduk yang manis. Ingat, ketika dengar firman Tuhan, tidak sambil cubit-cubit, tidak sambil colek-colek, tidak sambil makan, tidak sambil bercanda, tapi konsentrasi. Oke? Siap semua mau dengarkan firman Tuhan saat ini? Yuk, kita menyaksikan kebenaran firman Tuhan sekarang. Suatu hari ada dua orang bapak, yaitu Bapak Merah dan Bapak Biru, yang berencana untuk membangun rumah. Mereka mulai mencari tempat untuk membangun. Bapak Merah melihat-lihat buku petunjuk untuk membangun rumah. Bapak Biru mulai menggambar rumah yang akan dia bangun. Dan lihat, dia mulai membangun rumahnya di atas pasir. Bapak Merah mengatakan kepada dia agar jangan membangun rumah di atas pasir, tapi dia tidak mau dan tetap membangun rumahnya di atas pasir. Akhirnya Bapak Merah mulai menggali untuk mencari dasar yang kokoh, yaitu batu. Dia terus menggali sampai malam. Keesokan harinya, rumah Bapak Biru sudah berdiri. Tapi rumah Bapak Merah baru dasarnya saja. Tapi lihat, rumah Bapak Biru tidak kuat karena dibangun di atas pasir. Tapi Bapak Biru terus melanjutkan membangun rumahnya di atas pasir. Sementara Bapak Merah terus menggali dasar batunya. Kemudian keesokan harinya, Bapak Merah masih terus membangun rumahnya. Walaupun rumah Bapak Biru sudah hampir selesai. Bapak Merah kembali mengingatkan Bapak Biru bahwa rumahnya tidak kuat karena dibangun di atas pasir. Dia harus membangun rumahnya di atas batu. Tapi Bapak Biru tidak mau.
Akhirnya Bapak Merah pun dengan sabar terus melanjutkan membangun rumahnya. Pelan-pelan dia menyelesaikannya. Dia memplester dindingnya. Sementara Bapak Biru terus mengejek dia. Setelah selesai diplester, dia mulai mengecat temboknya. Dan akhirnya dia memasang jendela serta pintunya. Rumah itu akhirnya selesai. Pada malam itu, Bapak Merah maupun Bapak Biru tidur di dalam rumah mereka masing-masing yang sudah mereka buat. Tapi apa yang terjadi? Malam itu hujan turun sangat lebat. Angin bertiup sangat kencang. Air sungai meluap sehingga air itu menerjang rumah Bapak Merah maupun Bapak Biru. Apa yang terjadi? Air itu merobohkan rumah Bapak Biru karena rumah itu dibangun di atas pasir sehingga rumah itu tidak memiliki kekuatan. Sementara rumah Bapak Merah tetap berdiri dengan kokoh karena rumah itu dibangun di atas batu. Keesokan harinya, ketika Bapak Merah bangun dari tidurnya, dia kaget karena ternyata rumah Bapak Biru sudah roboh diterjang banjir. Bapak Biru sangat menyesal karena dia tidak mendengar nasihat dari Bapak Merah untuk membangun rumahnya di atas dasar batu yang kokoh. Ya, adik-adik, kalian sudah menyaksikan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 tadi yang Katiar sampaikan. Ada dua orang bapak yang berbaju biru dan bapak yang berbaju merah. Adik-adik, firman Tuhan itu mengajarkan kita bahwa bapak yang baju biru itu membangun rumahnya di atas pasir. Pasir itu kuat enggak? Enggak kan? Apa yang terjadi? Rumahnya roboh. Ya, sementara bapak yang berbaju merah, dia membangun rumahnya di atas batu yang kuat. Ketika banjir datang, rumahnya tetap berdiri kokoh. Nah, apa pelajaran pada saat ini? Yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Matius pasal 7 ayat 24 yang tadi Katiar sampaikan pada adik-adik, firman Tuhan bilang begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Adik-adik, Tuhan bilang orang yang mendengar firman Tuhan kemudian melakukannya, dia seperti orang yang bijaksana. Yang bijaksana itu apa? Orang yang pintar, orang yang pandai. Nah, Bapak Merah itu mendirikan rumahnya di atas batu. Dia adalah orang yang bijaksana. Dia sama seperti orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Lalu apa yang Tuhan bilang lagi? Ayat 26 bilang begini, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Waduh, Tuhan bilang orang yang dengar firman Tuhan terus tidak mau melakukannya, ia sama seperti orang bodoh. Orang bodoh yang bagaimana? Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika hujan, ketika banjir datang, rumahnya apa yang terjadi? Roboh. Adik-adik mau jadi orang yang mana? Orang yang pandai atau orang yang bodoh?
Oh ya, pasti Katiar yakin semua mau jadi orang yang pandai seperti Bapak Merah itu kan. Katiar juga mau. Nah, bagaimana supaya kita menjadi orang yang pandai? Firman Tuhan katakan kita harus dengar firman Tuhan. Tapi tidak berhenti sampai didengar firman Tuhan, kita harus lakukan. Misalnya, minggu lalu adik-adik dengar firman Tuhan tentang apa? Mengasihi. Firman Tuhan katakan harus mengasihi sesama manusia. Setelah kita dengar firman Tuhan, ketika kita keluar rumah mungkin, ketika kita ketemu orang, kita lakukan. Bagaimana caranya? Kalau ada yang membutuhkan sesuatu, kita kasih, kita beri. Lalu menghormati orang tua, bagaimana caranya? Kita dengar firman Tuhan, taati orang tua, hormat kepada orang tua. Tidak cuma sampai dengar, lalu lupa. Tapi firman Tuhan katakan orang yang pandai, orang yang bijaksana, dengar lalu lakukan. Firman Tuhan katakan hormati orang tuamu. Ketika sudah dengar, oh iya saya harus melakukan firman Tuhan. Ketika mama, papa kita menyuruh kita, kita langsung lakukan. Nah itu namanya orang yang bijaksana. Orang yang pandai, orang yang pintar seperti Bapak Merah itu yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi adik-adik, batu itu ibarat kebenaran firman Tuhan. Ya, batu itu diibaratkan seperti firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kehidupan kita, yang menjadi patokan, yang menjadi pedoman, yang menjadi petunjuk. Nih misalnya begini, kalau kita pergi ke suatu tempat, kita mau cari tempat, kita mau jalan, lalu kita nggak tahu di mana tempatnya, kita buka yang namanya Google Map. Ya, sekarang Google Map ya adik-adik. Kalau zaman dulu itu peta. Peta itu di selembar kertas terus kita dilihat mana ini rutenya ya. Kalau sekarang Google Map, dibuka Google Map-nya di handphone papahnya atau mamanya, lalu ada petunjuk jalan. Nah sama, firman Tuhan itu adalah petunjuk Katiar, tapi juga petunjuk hidup adik-adik, petunjuk hidup mama-mama yang ada di rumah, bahkan siapa saja yang ada di rumah. Firman Tuhan ini adalah petunjuk. Kalau kita mau jalan di jalan yang benar, kita harus ikuti apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia adalah orang yang pandai, orang yang bijaksana. Tapi orang yang bodoh adalah orang yang sudah dengar tapi tidak melakukannya. Dia seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Itu firman Tuhan yang katakan buat kita. Nah adik-adik, banyak yang sudah adik-adik dengar. Katiar yakin adik-adik setiap minggu mendengar firman Tuhan. Setiap minggu adik-adik ikuti ibadah kita secara online. Ada banyak firman Tuhan. Coba sekarang berpikir, sudah berapa banyak firman yang kita lakukan. Saya kayaknya masih sedikit Katiar. Enggak apa-apa, hari ini firman Tuhan yang kita pelajari mengingatkan kita. Kita boleh pilih. Tuhan disuruh kita pilih hari ini. Kita mau jadi orang yang bodoh atau mau jadi orang yang bijaksana. Iya, Katiar mau jadi orang yang bijaksana, orang yang pandai. Katiar yakin adik-adik di rumah semua juga mau jadi orang yang pandai. Artinya apa? Kita harus mendengar firman Tuhan, tapi juga kita harus melakukannya. Bukan cuma dengar firman Tuhan. Contoh misalnya nih, dalam Markus 14, nih ada batu nih, batu misalnya ini batu ya. Markus 14 ayat 38. Hari ini adik-adik dengar ini ya. Firman Tuhan itu katakan apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ya, adik-adik sudah dengar ya? Adik-adik sudah baca nih, yang sudah bisa baca baca, yang belum bisa baca dengar. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Nah, adik-adik sudah dengar. Kalau begitu, adik-adik nanti setelah dengar firman Tuhan ini harus lakukan. Apa yang harus dilakukan? Berdoa. Siapa di sini yang sudah rajin berdoa? Bagus.
harus ditambah lagi. Harus ditambah lagi berdoanya. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini seperti itu. Saya mau jadi orang pandai. Karena itu saya dengar firman Tuhan dan saya akan lakukan firman Tuhan yang saya dengar hari ini. Yang mengatakan supaya saya apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi adik-adik harus rajin berdoa. Itu namanya adik-adik melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik mau jadi orang pandai atau orang bodoh? Tadi sudah dikatir tanya, jawabannya mau jadi orang yang pandai. Apa pesan firman Tuhan buat kita hari ini? Kita harus menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan yang baik. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita harus konsentrasi. Harus dengar dengan baik. Jangan izinkan iblis, ingat firman Tuhan yang Katir sampaikan beberapa waktu lalu, firman Tuhan yang ditabur di pinggir jalan itu, dimakan burung, itu sama seperti ketika firman Tuhan disampaikan, adik-adik bercanda, adik-adik tidak meresponi dengan baik, lalu iblis makan itu benih-benih firman Tuhan yang kita dengar, dan kita tidak punya apa-apa lagi. Jadi ketika dengar firman Tuhan, dengar dengan baik. Tidak sambil bercanda, tidak sambil makan, tapi harus konsentrasi mendengarkannya. Ketika sudah dengar firman Tuhan, lalu kita lakukan dalam kehidupan setiap hari. Itu baru namanya anak yang bijaksana. Seperti firman Tuhan kita hari ini. Itu namanya orang yang bijaksana, orang yang pandai. Seperti Bapak Merah tadi. Bapak Biru itu diingatkan jangan membangun rumahnya di atas pasir, tapi dia tidak mau. Hari ini Katiar ingatkan adik-adik untuk menjadi pendengar tapi juga melakukan firman Tuhan supaya kita diberkati oleh Tuhan, supaya Tuhan memberkati semua, menjawab doa-doa kita semua. Ingat Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi tugas kita sepanjang minggu ini, adik-adik hari ini minggu mendengar firman Tuhan. Setelahnya apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau papahnya mau berangkat kerja didoain, mamanya mau berangkat kerja didoain, adiknya mau tidur berdoa bersama adik, semua. Mari kita berdoa. Berdoa malam hari bersama mama papa, doakan bangsa Indonesia, doakan keluarga, doakan orang-orang yang belum dengar cerita tentang Tuhan Yesus supaya mereka juga bisa mendengar cerita tentang Tuhan Yesus seperti kita. Ya, adik-adik, ada dua jenis orang bodoh dan orang yang pandai, orang yang bijaksana. Kita mau jadi orang yang bijaksana seperti yang firman Tuhan katakan. Orang yang bijaksana itu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dia seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Kita yang seperti itu. Itu saya, katakan itu saya. Iya, saya orang pandai. Ya, bilang lagi, saya mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ya, kita semua mau mendengar tapi juga mau melakukan firman Tuhan. Ya, itu firman Tuhan hari ini yang Katiar sampaikan. Katiar berdoa semua adik-adik, kita sepanjang minggu ini sama-sama melakukan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Kita mau berdoa bagi keluarga, berdoa bagi bangsa Indonesia, berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, tapi juga berdoa bagi gereja kita. Ingat ya, 5 ini, berdoa bagi keluarga, berdoa bagi bangsa Indonesia, berdoa bagi gereja-gereja di seluruh dunia, berdoa bagi gereja kita. Ya, adik-adik, ingat ya, kita berdoa. Sepanjang minggu ini kita sama-sama berdoa. Kita mau lakukan kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau hari ini Tuhan mengajarkan kami agar kami menjadi orang-orang yang bijaksana,
orang yang membangun rumah kami di atas batu, yaitu kami menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tapi kami juga melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami akan melihat bagaimana Tuhan memberkati hidup kami, Tuhan menjawab setiap doa-doa kami, dan Tuhan menyatakan setiap kerinduan kami. Saat ini Bapa, hamba berdoa menyerahkan semua anak-anak yang ada di rumah, yang bersama dengan orang tua, bersama dengan tante, om, atau siapapun yang ada di sekitar mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, urapan Tuhan mengalir, kekuatan kesehatan Engkau berikan bagi mereka untuk menjalani masa-masa liburan ini, masa-masa belajar di rumah. Sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Engkau limpahkan bagi anak-anak kami. Kekuatan kesehatan juga Engkau berikan bagi mereka semua. Hamba berdoa menyerahkan orang tua mereka, berkati pekerjaan, berkati usaha yang mereka lakukan. Tuhan membuat semuanya berhasil. Berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan keluarga dari anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berhenti menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati anak-anak kami semua yang mendengarkannya. Terpujilah namamu Bapa. Biarlah berkat-berkat dari surga, berkat-berkat dari Allah Bapa menyertai setiap anak-anak kami, penghiburan dari Roh Kudus dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus juga menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Lakukan firman Tuhan sepanjang minggu ini.